Tiga, dua, satu. Halo. Halo. Sekarang openingnya beda ya, kita dari kemarin, biar nggak bosen nih penontonnya. Iya bener. Selamat datang nih buat para penonton. Para penonton, udah kayak lagi di kondangan nih. Balik lagi kita di podcast Ngopas. Ngobrol apa aja asal nyambung. Nah, bener banget, sekarang kita balik lagi di episode kedua nih. Setelah kemarin kita udah tag juga episode pertama. Bahas apa sih, Mit? Kita episode pertama? Bahas isu-isu kontemporer di Indonesia nih, bikin emosi aja itu ya kita. Benar banget. Kita kemarin habis bahas koruptor nih yang bikin darah naik ya. Kita bahas aja berita-berita baik kali ya. Jadi kayak ya, lagi puasa gini juga janganlah pakai berita-berita buruk kalau misalnya mau Positif aja. Bener banget. Oke, kita gak mungkin dong bahasnya cuma berdua. Kembali nih narasumber tetap kita, narasumber gratisan ya yang nggak dibayar. Apalah ya. Iya, nah setelah kemarin mereka telat datang. Nah sekarang mereka sudah bertobat ya menjadi ASN yang baik dan tepat waktu nih. Nah, udah hadir di antara kita, langsung aja di present nih. Halo Siska, Odin, Zulfa. Halo. Halo semuanya. Iya nih, aduh udah lama ya. Rasanya udah lama, padahal baru seminggu nih nggak ketemu. Nah, ngobrol sama kalian tuh selalu seru, jadinya pengen ketemu terus gitu, pengen ngobrol terus ya nggak, Mit? Iya bener. Iya. Ya udah hari ke puasa apa ke berapa ya? Lupa. Hari ke 15 puasa? Ke 16. 16. Udah saking banyaknya ngerjain tugas nih ya, jadi lupa. Udah tanggal berapa. Iya nih, udah tengah-tengah puasa aja. Gimana nih kalian? Kesibukannya ngapain aja sih selama puasa ini? Ya salah, bantu ibu aja nih nyiapin takjil untuk buka puasa. Kalau Zulfa nyiapin, aku yang ngabisin biasa. Bener. Iya, gimana sih Kak ceritanya, boleh? Mau cerita juga nih kayaknya Siska. Iya, berhubung akunya itu nggak bisa masak, akunya ya hanya jadi pembeli bahan baku ke pasar, bantu mama. Iya. Jadi kurir ya tugasnya. Iya, bener. Kalau Mita gimana nih? Beli juga, masak juga atau beli aja ke warteg? Beli aja deh, kayaknya banyak kok di sini. Iya bener. BTW tadi ngomongin pasar ya, gimana sekarang harga bahan baku di pasar sih? Kayaknya kalau puasa lagi pada mahal deh. Kayaknya enggak deh. Kalau di Medan mah harga bahan pokok dan ketersediaan bahan pokok itu tetap aman sih. Soalnya kalian tahu nggak sih berita yang tentang penyelenggaraan pasar tani itu? Kalian udah tahu belum? Belum ya? Ini lihat nih. Ya. Oke, lihat deh. Oh, iya. Nah, itu salah satu tujuan dari pembangunan pertanian yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian itu adalah penyediaan bahan pokok ke masyarakat. Nah, Kementerian Pertanian itu sendiri sangat terbuka dengan memberikan kesempatan sama pemerintah daerah untuk ikut berkontribusi dalam mencapai tujuan tadi itu gitu. Karena itulah mereka mengadakan pasar tani yang sekarang kalian lihat tadi kan. Wah, keren ya. Keren banget malah. Makanya kan harga di Medan itu aman. Di tempat kalian aman nggak? Iya nih, di sini masih mahal. Di kamu gimana, Mit? Masih mahal. Pasti naik nih. Pasti naik kalau deket Lebaran ya. Tapi by the way ya, bisa juga ya ternyata collab Kementerian Pertanian sama Pemda ya. Kira itu yang bisa itu kementerian doang. Bisa dong. Bisa banget malah. Kan salah satunya juga ya, yang pelaku dari pasar tani ini kan UMKM ya. Kan mereka kan pedagang-pedagang kecil gitu ya. Jadi dengan adanya pasar tani yang diselenggarakan sama kolaborasi antara Kementan sama Pemda ini, itu tuh sangat membantu UMKM dalam menghadapi stabilitas ekonomi gitu. Tahu kan, UMKM tuh sangat penting guys dalam perekonomian, apalagi waktu menghadapi COVID kemarin. Iya sih, benar banget ya, UMKM tuh, apalagi kemarin habis pandemi kan pada shutdown ya ekonomi, ya UMKM lawan ekonomi kita, bener nggak sih? Maksudnya kan kita bukan negara yang dan sangat maju ya, jadi kayak UMKM itu sangat menopang ekonomi di Indonesia. By the way, kalau sepenting itu kok pemerintah nggak terlalu concern ya tentang UMKM ini?
Jangan salah, pemerintah concern kan kredit usaha rakyat. Buktinya nih, Bank DKI bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dalam penggunaan Sistem Informasi Kredit Program atau SIKP untuk penatausahaan dan pengelolaan penyaluran kredit usaha rakyat. Nah, hal itu juga sebagai wujud implementasi dari nilai berakhlak, yaitu kolaborasi antara BUMD DKI Jakarta bersama dengan BUMN, kemudian Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah pusat dalam rangka mendukung pemberdayaan UMKM-nya. Nah, mari kita lihat beritanya sama-sama nih. Oke, jreng. Tuh, lihat nih, kata siapa pemerintah nggak concern? Concern tahu, malah sampai ngasih kredit. Tapi emang tujuan UMKM itu apa sih? Tujuannya ya pasti supaya basis data dari UMKM lebih terpercaya, sehingga bisa dijadikan rujukan nih bagi bank-bank DKI untuk memberikan kredit yang efektif. Nah, nanti penyaluran kredit usaha ini diharapkan menjadi salah satu stimulus pertumbuhan ekonomi. Jadi UMKM bisa bangkit kembali dari keterpurukan ekonominya selama pandemi. Bener, keren banget ya. Jadi pengen buat UMKM sendiri deh. Iya, sis. Iya, aku pengen jualan makanan kucing, soalnya aku suka kucing. Tapi susah nggak sih buat UMKM tuh? Gampang tahu sebenarnya kalau bikin UMKM tuh. Jadi karena tadi kalau kamu cerita Kementan kerjasama sama Pemda, terus si Zulfa Bank DKI sama Kementerian Keuangan, kali ini BKPM yang memfasilitasi UMKM untuk naik kelas itu juga kerjasama sama Dana. Nah, kalian tahu Dana kan? Yang Tahu biasanya beli pulsa, terus bayar listrik. Nah itu Dana itu bekerja sama BKPM untuk membantu UMKM untuk mendaftarkan izin usahanya dengan OSS, karena sebagian besar UMKM itu masih belum dapat legalitas usaha. Nah, bentuk legalitas usahanya itu kan NIB kan ya. Nah, itu kan karena pengurusannya ribet. Nah, itu dibantu sama Dana gitu, biar dia di UMKM ini dapat NIB melalui sistem OSS atau online single submission gitu. Udah gampang banget ya sekarang sih. Memanfaatkan teknologi ya. Iya, memanfaatkan teknologi banget. Sekarang tuh bayarnya juga bisa pakai Dana. Nah, iya pakai Dana. Sekarang pakai QRIS kan? Kalian tahu QRIS kan? Nah, tahu dong. Yang barcode itu kan? Nah, yang barcode itu. Sekarang kan udah nggak zaman tuh yang gesek-gesek lagi pakai kartu. Terus jadul. tunai itu juga udah kotor di tangan kan? Nah, itu kita pakainya QRIS. Dia nggak perlu tebel nggak sih jadinya? Nah, tinggal cukup bawa HP aja, scan langsung udah bisa. UMKM juga terbantu banget kan, karena inovasi dari Kementerian BKPM sama kerjasama dengan Dana ini. Iya ya. Sekarang tuh kalau dilihat-lihat kementerian sama pemerintah udah nggak jadul ya. Maksudnya sekarang udah mulai melek nih anak muda. Iya, adaptif dong sama teknologi harus. Udah bisa collab, terus udah bisa adaptif ke teknologi, terus juga tadi udah bisa ngelayanin masyarakat yang bikin UMKM ya. Seru banget. Tapi ya tahu sekarang tuh mungkin karena kemarin tuh lagi menggalakkan reformasi birokrasi kali ya pemerintah, jadinya kayak wah lagi semangatnya banget nih, dan kelihatan hasilnya sekarang jadi mudah, baik itu UMKM-nya atau juga pembelinya, kita jadi lebih gampang sih ngapa-ngapain, ya nggak sis? Iya benar, kayak ini ya, kayak apa namanya, sangat berorientasi terhadap pelayanan ke masyarakat ya pemerintah kita ya. Benar. Wah gila. Sekarang udah improve nih, udah saatnya bangun. Iya benar. Tinggalin tuh cara-cara yang dulu. Iya gitu. Aduh, kalau misalnya dilihat-lihat nih dari tadi kita bahas yang pasar tani, mulai terus bahas juga SIKP-nya Kemenkyu sampai bahas Dana loh. Itu yang semua orang tahu ya, Dana dan Kementerian BKPM. Itu keren banget ya nggak sih, Mit? Oh iya gitu, ternyata udah program pemerintah udah kayaknya udah jalan bagus banget gitu ya, udah menuju ke arah good governance nih. Nah benar, setelah kemarin kita ngobrolin
koruptor, terus kasus-kasus yang bikin kesel, ternyata tuh gak semua pemerintah kayak gitu ya, malah lebih banyak baiknya daripada buruknya. Ya Iya, dong. benar-benar. Iya, seru banget ya nih ngobrol sama kalian. Lagi-lagi kita ngomongin apa sih, pasar sampai ngomongin dana ya. Tapi sekali lagi ya, kita dipermudah untuk membuat karena UMKM itu stimulus ekonomi di Indonesia ya. Gitu. Karena sebenarnya pengen ngobrolnya panjang ya. Kalau bisa sih ngobrol sejam ya. Cuma sampai 10-15 menit ya, jadi harus selesai podcast seru ini. Semoga Siska jadi ya bikin UMKM-nya itu tadi. Iya, terima kasih. Oke, karena kita udah di penghujung podcast, udah semua selesai juga. Thank you banget buat teman-teman semua narasumber kita yang tidak dibayar. Udah datang. Nadine dan Siska dan Zulfa, thank you banget. See you next time ya. Kalau ada episode selanjutnya, kita undang lagi kalian. Oke. Nah tadi udah seru banget ya, Mit, kita ngobrol-ngobrol sama narasumber kita. Iya, dan akhirnya kita dapat konklusi nih kalau setelah kita kembali berburuk sangka sama pemerintahan ya, mungkin masih ada korup-korupnya, tapi ya ternyata banyak loh baiknya juga. Ya juga, iya benar. Ambil sisi positifnya aja lah ya. Iya, dan semoga pemerintah ke depannya gak cuma berhenti di sini ya, tapi terus berkembang dan terus memberikan pelayanan yang terbaik ya buat masyarakat sebagai pelayan masyarakat ya ASN itu. Oke deh, karena udah mau selesai, kita tutup aja kali ya podcast kali ini. Akhirnya selesai juga. Thank you banget teman-teman semua udah mau nonton dan dengerin. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye. Ya.